As-salatu ala nabi, assalamu ala rasul, as-safi'il abtahi wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, as-safi'il abtahi wa Muhammad arabi. Ya Rasulullah ya khaira kulil anbiya, nazina min hawiya ya zakiyal maghribi. As-salatu ala nabi, salamu ala rasul, as-safi'il abtahi wa Muhammad arabi. Aikma bakal Mustafa yulmul muwati wal wafa, akaluhul lama du'ifi li muhabbati sufihi. As-salatu ala nabi, salamu ala rasul, as-safi'il abtahi wa Muhammad arabi. Kambing mulai arikin fidal mu'in, kambing mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, judi dilarang karena dapat menimbulkan dampak yang merusak baik secara psikologis, sosial maupun material. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala-berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Lantas, kapan sesuatu disebut judi? Bersama kita telah hadir Ustadz Rahmat Jafar atau lebih akrab disapa dengan panggilan Abi Raja yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu bahaya judi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Qomar, Kelurahan Tomula, Butao Selatan, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Irsyad, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo.
Baik Abi, tema kita pada hari ini bahaya judi. Nah, sebelum kita bahas terkait bahaya judi, bagaimana pandangan Islam tentang judi ini Abi? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu, para jamaah Lentera Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para penonton yang ada di rumah. Pembahasan kita hari ini sangatlah menarik ya tentang judi ya. Judi dalam pandangan agama itu sudah jelas ya, hukumnya cuma satu, yakni haram ya. Pengharaman judi secara tegas, secara qat'i, sharih dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma' para ulama ya. Kalau dalam Al-Qur'an apa? Tadi yang disampaikan terjemahannya ya, dalam surah Al-Maidah ayat 90 ya. Ada penjelasannya sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ya, rijzum min amali syaitan. Kalau surah Al-Baqarah 219 kalau saya tidak salah, Nabi Muhammad didatangi oleh para sahabat, kemudian mereka bertanya. Kalau tidak salah yang datang waktu itu adalah Umar dan Mu'ad bin Jabal. Ya, mereka bertanya tentang perihal judi. Kemudian turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, kamu ditanya ya, kamu ditanya oleh sahabatmu tentang apa itu khamar, apa itu judi. Ya. Ini dua hal yang berbeda tapi bersanding. Di surah Al-Baqarah bersanding, surah Al-Maidah juga bersanding. Ya. Artinya apa? Memang minuman keras dengan judi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tidak jauh-jauh. Ya, kapan ada judi, biasanya ada juga minuman keras. Tidak semua orang minuman keras judi, tapi saling berkaitan. Ada yang dua-duanya ada dalam satu majelis. Ya. Qul fihima, katakan, jawablah kepada mereka wahai Nabi, wahai Rasul, fihima, di dalam judi dan minuman keras itu, ya ismun kabir, ada dosa besar. Disebutkan yang pertama dosa besar. Bukan cuma ism, bukan cuma dosa, tapi kabir, disifati. Ya, dosa yang disifati. Kabir, sifat. Jadi, kabir, dosa yang besar. Ya, ada dosa. Ya. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaat. Ya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ketahuilah, dosanya, mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Para ulama kemudian memberikan penjelasan apa manfaat daripada judi dan minuman keras. Manfaatnya hanya bersifat materi. Ya, tidak ada yang bersifat psikis, tidak ada yang bersifat mental, tidak ada yang bersifat ruhiyah. Semuanya materi. Misalnya minuman keras, apa manfaatnya? Memberikan keuntungan kepada para penjual. Dia dapat untung dari jual apa namanya? Ya, katakanlah misalnya apa itu pinaraci atau apalah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya khamar, bahasa Inggrisnya bohits. Bohitso, ya. Tahu bohito? Ya. Jadi ada keuntungannya, memberikan masukan, pemasukan, keuntungan materi. Begitu juga dengan judi, ada keuntungannya. Apalagi yang jaga jual itu, jual kupon, ya, jual apa lagi? Boneka-boneka yang dengan cara capit-capit itu, ada keuntungan. Wa itsmuhuma akbar min, tapi dosanya lebih besar daripada itu. Belum lagi kalau bicara masalah kerugian. Ini judi ini kan 1 kali menang, 10 kali kalah. Iya kan? Coba lihat itu, testimoni-testimoni negatif dari orang yang pernah jadi pelaku judi. Khususnya judi online, judol. Yang sekarang ini masih berkembang, ya, pembahasannya di TV-TV nasional. Ya, dengan tertangkapnya beberapa pegawai, ya, petinggi-petinggi di salah satu instansi yang harusnya menjadi pencegah, malah mereka terlibat, apa? Terbongkar semuanya. Ya, Masya Allah. Perputaran uang sampai 42 triliun dalam beberapa waktu yang sangat singkat, luar biasa.
keterlibatan warga negara Indonesia sampai 3,3 juta. Ya. Jadi sangat besar. Dosanya lebih besar daripada, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi itu dalam Al-Quran jelas. Ya. Belum lagi Allah kunci. Innamal khamru. Bahwasanya apa? Khamar. Wal maisiru. Judi. Ya, wal angsabu. Kemudian mengundi, berkurban untuk berhala. Wal azlam. Mengundi nasib dengan anak panah. Rijiz adalah najis. Ya. Perbuatan najis. Jadi perbuatannya yang najis, yang kotor. Orangnya tidak, Abi ya? Ya, orangnya tidak. Bukan berarti kemudian misalnya suaminya main judi sampai rumah dia pergi mandi dengan tanah dulu sama dengan orang yang dijilat anjing. Ya, tidak. Dia tetap suci. Orang ini suci. Tapi perbuatannya yang kotor, perbuatannya yang najis. Fajtanibuhu, maka hindarilah. Jauhkan diri kalian daripada judi dan minuman keras, la'allakum tuflihun. Perhatikan janji Allah, ya, agar kamu beruntung. Ini orang, Allah sudah kasih tahu, hindari judi agar kamu beruntung. Dia malah main judi untuk cari untung. Gimana mau untung? Allah sendiri yang bilang kalau main judi kamu rugi. Ya, ada orang yang bermula dari 100.000, oh dia untung sampai 1 juta. Dia buang modal 1 juta. Ini online, baru-baru saya lihat di YouTube. 1 juta di podcast. 10 juta. Setelah dia buang 10 juta, 3 kali menang berturut-turut, setelah itu kalah. Ya, mobilnya dari mobil yang level paling sederhana sampai yang paling mewah, ludes semuanya. Ya, rumah tangga berantakan, cerai dari istri. Dan belum hilang dari ingatan kita belum lama ini. Seorang suami yang dibakar oleh istrinya gara-gara apa? Stres, ya. Gara-gara stres dengan suami yang main judi terus. Nah, sehingga kalau sudah kecanduan judi, baik offline maupun online, sangat bahaya. Apalagi sekarang ibu-ibu, ya, semua orang pegang handphone. Ya, ibu-ibu itu sekitar 500-an ribu lebih yang terlibat dalam judi online. Anak-anak di bawah 11 tahun juga sudah ada. Itu data yang sempat saya baca sekilas. Ya, jadi seperti itu. Ya, kedudukan hukum judi dalam Islam tidak perlu dipertanyakan lagi, hukumnya haram. Baik, Abi, hukum menafkahi keluarga dari hasil judi, Abi. Hukum menafkahi keluarga dari hasil judi haram. Ya. Perbuatan judinya haram. Hasil yang dia dapatkan dari judi haram. Dan karena statusnya haram, haram diberikan kepada keluarganya. Terus Ya. istrinya dengan Ada anak-anaknya satu berarti kaidah. puasa, Abi ya? Ya. Dia memasukkan barang haram di dalam tubuh istri dan anak-anaknya. Dalam satu kaidah fikih, para ulama mengatakan ma hurima akhduhu hurima i'ta'uhu. Sesuatu yang diharamkan untuk diambil, ya, diambil dari cara judi misalnya, maka haram pula untuk diberikan. Jadi kalau sudah tahu itu barangnya haram, dari hasil yang haram, maka tidak usah kasih-kasih keluarga, kasihan. Ya, keluarga juga ikut kita seret di dalam perbuatan najis kita. Ya, makanya Bang Haji Roma Irama, ya, sudah berpesan puluhan tahun yang lalu, ya, terbukti, ya, Masya Allah. Dia kan bersumber dari ayat-ayat juga. Ya. Apa dia bilang? Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Setelah itu dia bantah, bohong. Kalaupun kamu menang itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kamu kaya itu awal dari kemiskinan. Banyak terbukti. Ya, 1 kali menang, 10 kali kalah. Ya. Tapi tadi sempat dibahas permainan mesin boneka capit. Itu termasuk judi, itu maksudnya ya, termasuk, apa, Abi? Karena begini, dia tidak sedang membeli. Ya kan? Tidak jelas kan? Dia kasih masuk koin, kemudian mesin itu yang akan bekerja. Jika dia untung, maka dia dapat boneka. Jika tidak, maka dia tidak dapat boneka. Berarti tidak jelas kan? Dia menyetor sesuatu tapi tidak jelas dapat atau tidak. Beda dengan kalau dia beli boneka, dia kasih uang, boneka langsung dapat. Begitu. Jadi itu kan sama dengan mengundi nasib. Ya, mengundi nasib. Maka karena ada unsur goror itu adalah ketidakpastian, ketidakjelasan, maka hukumnya menjadi haram. Masya Allah. Baik, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Langsung saja Ibu. Majelis Talim Al-Irsyad. Majelis Talim Al-Irsyad. Saya dari anggota Majelis Talim Al-Irsyad dengan nama Ibu Ulfa Saleh. Tadi sudah sampaikan bahwa Hamar dengan itu bersanding judi. Cuma ada salah satu pemain judi, Pak. Beliau meninggal di saat hari Jumat. Sehingga pemahaman sebagian orang, bagus matinya. Karena hari Jumat itu hari yang diutamakan, hari bahagia. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana ada pandangan Islam tentang pemain judi kemudian meninggal di hari Jumat. Karena ada yang bisik-bisik, ide bosanangi olo botimo main judi, matinya Jumat. Yang kedua, hamar Bu. Hamar ini kan bahan bakunya ini kan dari saguer ataupun Macam-macam. aren. Sekarang saguer itu jadi bahan baku untuk gula merah dan sementara sudah menjadi konsumsi bagi semua orang. Jadi itu juga yang menjadi pertanyaan kami, Pak. Dan kami juga sudah termasuk makan gula aren itu. Jadi dari kami itu dulu Bu. Sekian. Baik Abi, ada 2 pertanyaan dari Ibu Ulfa Saleh. Yang pertama, penjudi wafat di hari Jumat, apakah tetap mendapat keutamaannya Abi? Iya. Sama dengan orang kafir mati di hari Jumat. Apakah dia dapat keutamaan? Iya kan? Sama dengan waktu saya ditanya sama teman saya, Ustaz, ada teman saya, dia bilang ada teman saya, meninggal jam 9 hari Jumat pagi, di kantong kanannya ada narkoba, di kantong kirinya alat hisap narkoba. Maka saya jawab, selama dia muslim, insya Allah dapat keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk rahmat. Karena Nabi berjanji, Nabi bersabda gini, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ya, kecuali Allah bebaskan dia dari fitnah kubur. Nah, di sini kemudian ya semuanya kuasa Allah. Kalau memang Allah bebaskan dia selamanya, alhamdulillah. Kalaupun hanya hari pertama, maka itu bimasyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa intervensi di situ. Jamal ma'pohihi ya lawita. Olati ay malim utopat atau ila Jumaati. Tinggal rahmat lo ayat paluita. Gitu ya. Taib yang kedua terkait gula merah, Bi. Iya. Begini, sesuatu itu kalau dia diolah memabukkan maka jadi khamar. Jadi tidak ada alat tidak ada bahan baku khamar cuma dari satu jenis saja. Beras itu bisa jadi khamar. Iya, Ya kan? Makanya beras kan bisa dijadikan tape. Kayak beras Beras ketan. Iya, beras ketan gitu. Ubi, ya, apalagi anggur, termasuk saguer, ya. Jadi saguer atau aren itu aslinya kan tidak memabukkan, tapi difermentase sehingga memabukkan. Maka setelah difermentasi dan memabukkan itu jadi khamar. Sehingga kalau dialihkan diolah menjadi gula merah, ada orang mabuk dengan gula merah? Tidak ada, sehingga hukumnya hilang. Oh ya. Ya, tidak ada hukum khamar di situ. Begitupun dengan lem ya, ada lemnya itu mubah boleh. Iya. Ada anak-anak yang lem Iya. sampai mabuk berarti nggak Nah, boleh. kemudian dia hisap, ya campur dengan jenis lain apa begitu. Kemudian dia hisap dan memabukkan atau membuat dia fly, maka itu menjadi haram. Ya, sama dengan hukum narkoba. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Qamar, Kelurahan Tamula Buta'au, Kecamatan Dungingi. Nama saya Emi Kasim. Pertanyaan saya,
jika ada siswa yang ketahuan melakukan judi online, kira-kira tindakan apa yang kami bisa lakukan? Terima kasih. Baik, menghadapi siswa yang kedapatan judi online, Bi. Iya, laporkan kepada orang tuanya, kemudian buat pembinaan, sampaikan literasi yang benar bahwa bahaya judi begini dan begitu. Ya, berikan dia tontonan-tontonan yang edukatif, pelajaran-pelajaran testimoni dari berbagai macam video podcast, dan kasih lihat sama dia. Kalau lingkungannya juga orang tuanya juga pelaku judi online juga gimana? Itu yang susah. Orang tuanya sekalian yang kalau tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu yang susah ya. Ya. Yang jelas ibu kan bertanya perannya sebagai guru. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Ya edukasi. Kasih tahu dia hukum judi seperti ini, bahaya judinya seperti ini, dan ini ada testimoni dari orang-orang yang pernah terlibat di dalam judi. Ruginya seperti apa? Begitu. Insya Allah bisa difahami Ibu. Masih ada yang ingin bertanya Bu? Silahkan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yanti Babuta dari Majelis Taklim Al-Irsyad. Pertanyaan saya agak melanceng dari materi ya Pak ya. Tadi kan judi dan minuman keras. Tapi juga di situ kalau pada umumnya kalau sudah ada judi dan minuman keras pasti ada perempuannya Pak ya. Apalagi sekarang saya pernah baca atau pernah lihat itu di YouTube ada perjudian online perempuan. Jadi saya mau tanya hukumnya itu apa? Karena sering ibu-ibu yang sudah terjerumus ke situ mereka mengambil jalan pintas dengan kawin siri. Yang penting mailo nikah. Yang penting mailo akad. Itu sudah hukumnya sudah halal. Ini dalam agama. Tapi kan kawin siri itu memang hukumnya dalam agama sudah ini. Tapi kan itu masih berzina, ya Pak ya. Dalam hukumnya itu saya mau pengen tahu hukumnya apa ini dalam agama atau Al-Quran, dalam Al-Quran surat keberapa dan ayat keberapa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nikah siri yang diawali dengan judi ya Bi? Iya, nikah siri itu tidak harus diawali dengan judi. Nikah siri tidak harus diawali dengan minum khamar. Tapi itu salah satu atau salah dua dari sarana yang mengantarkan orang terjadi perzinahan dan pada akhirnya menghalalkan hubungan itu dengan nikah siri. Misalnya begitu ya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang apa hukum? Kalau hukum khamar dan judinya kan sudah selesai. Apa hukum daripada nikah siri itu? Ya. Taib. Kalau mereka menikah dan terpenuhi syarat serta rukun nikahnya, maka sah nikah tersebut. Terlepas dari dia istilahnya siri atau tidak. Ya. Kan a'linun nikaha wa ja'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuh. Umumkan pernikahan, buat di masjid, kemudian pukulkan gendang atau rebana. Ya, disuruh iklankan, disuruh umumkan. Tapi seandainya ada orang yang merahasiakan pernikahan, ya, terpenuhi rukun-rukunnya, ada walinya, kedua mempelainya pasti ya, kemudian ada ijab kabulnya, ya, mahar tidak masuk rukun ya. Ada kedua saksinya, maka itu pernikahan yang sah. Cuma kategori sirinya adalah disembunyikan dari istri pertama misalnya. Sir itu artinya kan dirahasiakan. Jadi sir dirahasiakan dari istri pertama. Tapi syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi, maka pernikahannya sah. Tapi mereka berdosa mendahului pernikahan itu dengan zina. Itu saja. Ya. Dan mereka harus bertaubat. Walaupun sudah menikah, kalau tidak bertaubat dari perzinahan sebelumnya, maka zina itu dosanya akan terus melekat sampai mati. Bagaimana dengan anak yang dihasilkan dari zina? Zina itu Abi? Ya, kalau anak itu adalah hasil dari perzinahan di luar pernikahan pastinya, maka anak tersebut ya anak zina. Dan konsekuensi hukumnya, kalau dia anak perempuan tidak mendapatkan hak wali dari bapaknya ini. Yang kedua, ya tidak mendapatkan hak waris.
Ya, anak laki-laki atau anak perempuan tidak mendapatkan hak waris dari bapaknya, tidak saling mewarisi. Misalnya seandainya anaknya ini jadi sukses, kemudian meninggalkan harta yang banyak, bapaknya ini tidak berhak mewarisi hartanya. Terhapus Sebaliknya juga gitu ya. begitu. Kenapa? Karena mereka ya tidak ada hubungan darah secara nasab, biologis iya, tapi nasab tidak, putus. Ya, kalau perempuan, sang laki-laki ini tidak berhak menikahkan karena dia bukan wali walaupun bapak biologis. Nanti 17, 20 tahun, 22 tahun kemudian dia datang ke KUA, dia bawa anak gadisnya ini, kemudian dia bilang sama Pak Kua tolong nikahkan anak saya. Kenapa bukan bapak saja yang akad, yang nikahkan? Saya tidak boleh, Pak. Kenapa bapak tidak boleh? Saya melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ya mencoblos sebelum hari H. Sebelum tanggal 27 gitu ya. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami Bu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Arnold dari Majelis Taklim Al-Kamar. Saya ingin bertanya, jika suami yang suka berjudi lebih baik dipertahankan atau ditinggalkan? Terima kasih. Tinggalkan Bu ya. Bertahan atau ditinggalkan? Taib. Pusing juga sih Bi punya suami penjudi itu. Ya. Begini, perbuatan judi oleh suami adalah perbuatan yang merugikan untuk dirinya dan pastinya untuk keluarganya. Ya, jika suami itu masih bisa dibina, masih bisa dinasehati, masih bisa berubah, ada peluang untuk berubah, maka bertahan lebih baik. Tapi jika sudah berjuang, berusaha mempertahankan, menasihati berkali-kali, memaafkan berkali-kali, ternyata dia tidak bisa sembuh dan sukar untuk sembuh, maka lebih baik untuk berpisah. Karena mudaratnya lebih besar. Untuk bertahan mudaratnya lebih besar daripada berpisah. Mudaratnya untuk siapa? Jangan sampai Anda juga ikut-ikutan nanti. Jangan sampai anak-anak mentalnya terganggu dan terpengaruh oleh bapaknya yang mental judi juga. Lebih baik berpisah karena mudaratnya lebih besar bertahan dengan dia. Dan saya punya bukan pasien, cuma dulu suka konsultasi. Ustadz, bagaimana ini? Ya, kebetulan ya, masih kenal dari kecil, jadi dia panggil Kak Rahmat. Dia bilang, Kak Rahmat, bagaimana ini? Saya ini begini-begini, sudah dimaafkan berkali-kali. Dia kalau sudah motor hilang, mobil hilang, melayang. Motor baru ambil berapa bulan, hilang, melayang. Sampai-sampai tinggal di kos, dulu sudah ada rumah. Akhirnya tinggal kontrakan jadi kosong. Kenapa? Mesin cucinya, kulkasnya hilang karena judi semuanya. Akhirnya kembali kepada orang tua. Tapi masih suka sekali-sekali berhubungan gitu ya. Maka saya bilang akhiri saja. Ya akhiri. Kasihan anak-anakmu. Anaknya ada sekitar 4 begitu. Kasihan anak-anakmu. Bertahan dengan dia lebih besar bahayanya daripada berpisah. Akhirnya berpisah. Ya, dan dia dapat suami yang lebih baik. Suaminya lebih soleh. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Bikmi, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Yang pertama dari Bapak Azril Sinigami. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang menafkahi istri dan anaknya dari uang hasil judi Ustadz? Sementara istri dan anaknya tidak tahu itu hasil judi. Ya, berarti dalam hal ini yang berdosa adalah suami. Dosanya double-double ya. Ya, dari perbuatan najisnya, dosa berjudinya, kemudian dosa memberikan uang hasil yang haram itu kepada istri dan anak-anaknya. Ya sama dengan meracuni. Ya ayyuma lahmin nabata, ayyu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging ya yang tumbuh dari hasil yang haram, dari zat yang haram, maka api nerakalah yang paling pantas untuk melahapnya. Kasihan. Tapi bagi istri dan anak-anaknya tidak berdosa. Kenapa? Jatali dia. Mereka kan tidak tahu. Gitu. Kecuali kalau istrinya sudah tahu. Motopua buat itu alhamdulillah berarti tambahan penghasilan. Ya. Dia suka, dia bersyukur itu. Berdosa. Anak-anaknya yang tidak tahu tidak berdosa karena belum tahu. Gitu. Sampai ada fatwa dari lembaga Lajnah Daimah kalau tidak salah. Ya, memberikan fatwa seorang kepala rumah tangga yang pelaku riba ya dan memberikan hasil ribanya kepada anggota keluarganya, maka anggota keluarganya tidak berdosa karena mereka tidak tahu apa-apa. Allahu taala. Insyaallah bermanfaat Bapak Azril Sinigami. Selanjutnya
Pertanyaan dari Bapak Yodi Putra Zulkifli. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya menjadikan hadiah dari suatu perlombaan sumbernya dari uang pendaftaran peserta lomba? Ya, ini banyak sekali terjadi, Bu. Jadi judi ini yang ada di pikiran bayangan kita itu harus pakai kartu, ada DP remi, ada DP domino, ada DP catur. Tidak. Judi ini banyak sekali prakteknya terjadi di setiap lomba momentum 17 Agustus. Buka pendaftaran, ya, tarik tambang, setiap calon peserta dikumpul pungut biaya dan hadiahnya dari pungutan itu hukumnya judi haram. Tidak boleh, Bi, ya? Tidak boleh. Terus Ya. sumbernya dari mana kalau selain? Misalnya permainan volleyball, ya. Siapa yang ingin ikut maka dia setor sekian dan hadiahnya dari uang pungutan biaya itu, ya. Maka hukumnya haram dan masuk judi. Ya, bagaimana supaya tidak jadi judi? Ada solusi. Cari sponsor pihak ketiga yang mendanai. Walaupun ada pungutan biaya, tapi hadiahnya bukan dari pungutan itu, tapi dari sponsor. Itu satu. Yang kedua ada cara. Namanya hilah. Caranya apa? Dari misalnya 100 peserta, 99 dipungut biaya, satu orang bebaskan. Satu orang bebaskan biaya pendaftaran. Dengan begitu, maka itu tidak menjadi judi. Kan hukum ini bisa disiasati, ya. Yang penting kan tidak melanggar syariat, itu saja. Gitu. Bagaimana dengan taruhan bola, Bi? Kalau seandainya menang? Oh, kalau taruhan bola jelas. Ini juga judi, ini judi tiap hari terjadi, tiap malam. Ya, tiap malam babataria di jalan itu. Banyak kita orang main judi. Oh, kita punya apa? Kita punya Argentina. Oh, kita punya Spanyol. Ya, kalau menang, siapa yang menang dapat untung, yang kalah bayar. Itu juga judi. Baik, makin panas nih, Bi, pembahasan tentang judi, Ya. tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Baik, kita masih berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Pautina dari Majelis Ta'lim Al-Kamar, Kelurahan Tumulabu Tawa Selatan, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo. Di sini saya hadir dengan satu pertanyaan. Pak Ustadz, kenapa judi online sudah sementara dibasmi, tapi tetap masih marak? Orang senang bermain. Apakah tidak ada cara lain? Kita putuskan saja tentang HP ini dengan hubungan luar. Terima kasih jawabannya, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membasmi judi online hanyalah pemerintah. Dibutuhkan keseriusan pemerintah. Alhamdulillah Pak Prabowo sudah menyatakan sikap tegas, berantas basmi sampai ke akar-akarnya. Dan orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi di instansi-instansi tertentu, ya, itu sudah mulai terlacak dan sudah mulai ditangkap satu persatu. Alhamdulillah, ya, sudah mulai tertangkap satu persatu. Mudah-mudahan kita berdoa insya Allah Pak Prabowo ini benar-benar, ya, insya Allah memang niat baiknya untuk membangun negara, membersihkan negara dari berbagai macam judi dan maksiat itu insya Allah terjadi. Ya. Amin. Jadi jawabannya sederhana saja. Kalau misalnya mau putus HP tidak menjamin. Tetap Mungkin kita yang terputus dari akses itu, tapi bagaimana dengan orang lain? Gitu ya. Ya, tetap akan ada. Judi kalau tidak ada online pasti ada offline. Ya. Ada offline yang konvensional, ya. Tapi penghasilan dari judi online berkali-kali lipat daripada offline konvensional. Konvensional mungkin beratusan ribu, tapi kalau di online itu sampai 42 triliun, Pak. Ya. Taib. Insyaallah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sulfan Pomalingo dari Majelis Taklim Al-Irsyad Limboto. Begini Pak Ustadz, dalam hidup ini kita kalau tidak didatangi masalah ya bikin masalah. Yang saya mau tanyakan, apa definisi kata masalah dalam Islam? Terima kasih. Masalah dalam Islam, Bi. Iya. Menarik ya, kalau nggak dapat masalah, kita jadi orang yang bikin masalah. Iya. Gitu. Kalau tidak ada masalah, bikin masalah. Itu namanya mengatasi masalah dengan masalah. Ya, usahakan jangan bikin-bikin masalah, Bu. Cukuplah orang lain yang bikin masalah, kita tidak usah. Ya. Masalah sebenarnya dari bahasa Arab ya. Masalah itu dari bahasa Arab. Mas'alah. Mas'alatun, dari kata sa'ala yas'alu mas'alah. Artinya problema atau pertanyaan. Al-mas'alatul ula, persoalan yang pertama. Al-mas'alatul tsani, persoalan yang kedua. Begitu. Jadi kalau orang mengkaji, misalnya ada pelajaran pertama, pelajaran kedua, kemudian ada poin-poinnya dalam bahasa Arab, al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul, pembahasan pertama, pembahasan kedua. Jadi secara bahasa masalah itu adalah satu perkara, pembahasan. Begitu. Ya, cuma karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang mau dapat dengar kata masalah berarti yang tidak baik. Kalau bahasa Arabnya sebenarnya baik-baik saja. Ya. Tapi kalau di Indonesia itu tidak baik. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah kalau kita belum menemukan masalah kita perlu membuat masalah? Jawabannya tidak. Justru kalau ada masalah, hindarkan diri dari masalah tersebut. Iya. Karena mungkin ini, Bi, kalau seandainya kita nggak diuji, tandanya Allah membiarkan gitu kan? Oh, berarti itu namanya musibah. Ya, musibah. Musibah yang menimpa kita sebagai bentuk ujian. Tapi kalau Allah tidak menguji kita, tidak usah cari-cari musibah. Ya, lagi tenang-tenang hidup baru pergi cari musibah. Tidak usah. Justru orang menghindar dari musibah. Kalaupun Allah uji, bersabar. Ya, bersabar. Allah Ta'ala alam. Baik, insya Allah bermanfaat, Ibu. Kami kembali ke live streaming YouTube. Pertanyaan dari Ibu Andin. Assalamualaikum. Ustadz, apakah sistem pilkada bisa dikatakan berjudi karena mengeluarkan uang untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya tapi belum tentu menang? Bagaimana menurut Ustadz? Oh, kalau itu tidak. Ya, kalau itu tidak. Ya, kategorinya mungkin masuk pada riswah. Sogokan. Menyogok suara supaya dapat suara, menang. Ya. Jadi ar-rashi wal murtasy finnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama di neraka. Sama-sama dosa, nah, sama-sama dosa. Ya. Beda jalur gitu ya. Makanya ada orang bilang ini bukan riswa, ini bukan suapan, bukan sogokan, tapi sedekah subuh. Ya. Sekarang sudah bukan lagi sedekah subuh, sedekah duha. Karena menjelang masuk TPS waktu duha. Ya. Jadi tidak masuk judi. Yang masuk judi adalah orang yang taruhan. Kita punya paslon A, kita punya paslon B. Kalau menang, kalau menang, yang kalah kasih misalnya 100.000, ya, begitu. Itu namanya judi. Oh. Jadi sama dengan bola tadi, taruhan bola, mana yang menang malam ini, ya, dia yang kalah bayar sama yang menang. Itu juga judi, sama dengan paslon tadi. Baik. Itu dikiaskan dari sabung ayam. Ini sama dengan ayam itu. Bukan cuma pemilik ayam yang berdosa, tapi yang penonton yang taruhan dengan ayam yang sedang berkelahi, yang sedang disabung, itu juga berdosa. Nah, begitu taruhan pilkada, main bola, dan seterusnya, itu juga masuk sama dengan sabung ayam. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Andi. Selanjutnya dari Bapak Adil Habu. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum orang yang taruhan di bola? Itu sudah dibahas. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Jurlin Abunga. Assalamualaikum Ustadz, orang yang kerjanya minum khamr dan berjudi, bila sampai waktu bulan puasa dia beri buka puasa di masjid, bagaimana hukumnya Ustadz? Iya, apakah halal makanannya? Iya. Kita kan tidak tahu dari sumber mana itu yang dia ini kan. Dari sumber apakah hasil judinya dia kasih buka puasa atau tidak. Yang jelas kalau dia sudah kasih, ya insya Allah itu halal. Ya. Dihalalkan dengan bismillah gitu ya. Itu insya Allah itu halal. Berhusnuzon. Ya. Dia berjudi, dapat dosa dari perbuatan judinya. Tapi ketika dia memberi buka puasa orang, dia mendapatkan pahala dari memberi buka. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Sama dengan orang puasa tapi tidak sholat. Dia dapat dosa dari tidak sholat, dapat pahala dari puasanya. Gitu. Hanya yang menjadi persoalan adalah dia melanggar kaidah. Ya. Berinfaklah atau bersedekahlah dari apa yang baik
yang Allah berikan kepada kalian. Itu. Baik. Ya, berhusnuzon, siapa tahu dia punya bisnis selain berjudi Iya, gitu ya. berhusnuzon saja. Insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ilham Arman. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum membeli barang yang dijual murah oleh penjudi? Ya, berarti itu jual beli bukan judi. Ya, misalnya mentang-mentang dia penjudi baru saya tidak bisa bajuan. Justru dia bilang tidak ada yang babili pak kita sudah baju di terus gitu. Ya kan? Jadi boleh kita membeli barang dari si penjudi selama itu akadnya jual beli itu sah. Yang tidak boleh itu adalah beli harga sekian nanti dapat hadiah sekian. Itu yang tidak boleh. Sama dengan gula-gula 1.000, oke? Baru dia bilang beli kamar aja 2.000, nanti ada DP hadiah. Itu yang tidak boleh. Gitu. Dulu ya di warung-warung itu ada permen. Beda ceritanya kalau Anda membeli satu produk, kemudian begitu buka kemasannya ada uang 5.000 di dalam. Itu hibah, halal hukumnya. Dapat mobil berarti itu hibah juga, hadiah juga. Iya, misalnya buka, ada hadiah mobil. Ya, dia bilang telepon ini nomor sekian, sudah ditelepon. Dia bilang minta uang transfer untuk kirim mobil dari sana 12 juta. Ternyata buat tipuan. Iya penipuan. Tapi itu hukumnya boleh. Kalau dapat hadiah dari produk itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah ini harganya sebenarnya begini, tapi kasih lebih kamarnya Anda dapat begini. Ya, itu yang tidak boleh. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Ilham Arman. Kembali ke ibu-ibu yang ada di studio, masih ada yang bertanya Bu? Sebelah kiri, kanan masih ada yang bertanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novrianti Akuba dari Majelis Taklim Al-Irsyad Limboto. Izin bertanya Ustadz terkait bagaimana dalam syariat Islam tentang hukum arisan. Syukran. Baik. Arisan. Iya. Hukum arisan. Sudah lama ini saya ditanya tentang hukum arisan ini. Dan memang banyak sekali ya kelompok-kelompok majelis taklim pun kadang-kadang ada arisan. Sebagai penari kita. Disebut dengan arisan dakwah. Ya, arisannya tapi ada dakwahnya. Baik, hukumnya boleh. Selama tidak mengandung unsur ribawi. Yang kedua unsur gharar, ketidakpastian. Yang ketiga adalah unsur kezaliman. Pertanyaannya, dari semua anggota arisan itu ada tidak yang terzolimi? Tidak ada. Kan semuanya ridho kan? Iya, siapa yang jatuh sudah, orang ikhlas dia dulu yang ambil. Iya kan? Gitu. Ini sama dengan ta'awun, saling membantu. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua, tidak ada unsur riba. Misalnya, saya store sekian, nanti dapatnya sekian. Kan tidak ada begitu. Ya, yang ada kasih keluar 10 juta, tetap mau dapat 10 juta kan? Tidak ada kelebihan. Ya, berarti tidak ada unsur ribawi. Unsur gharar, ketidakpastian, semua pasti mau dapat. Nah, jadi tidak ada unsur keharaman di situ. Hukumnya boleh-boleh saja. Yang penting terpenuhi 3 syarat yang tadi itu dia. Cuma ada yang bilang nanti jadi utang. Ya hukum utang apa? Boleh. Boleh tidak? Hukum utang boleh tidak? Boleh kan? Lalu apa yang dilanggar di situ? Begitu. Jadi kalau ada yang tidak tertarik dengan saya tidak mau ikut arisan karena nanti jadi biloli dan seterusnya. Ya itu silakan, itu sikap Anda. Tapi jangan mengharamkan dan mengatakan mereka adalah orang berdosa karena ikut arisan itu. Jadi tidak ada unsur keharaman di situ. Allah Ta'ala alam. Baik, insya Allah bisa difahami Bu ya. Bisa ada yang bertanya Bu? Baik Abi, hikmah larangan judi itu apa Bi? Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah bilang, fajtanibuhu, jauhi judi, jauhi khamar, jauhi mengundi nasib, jauhi berkurban untuk berhala. La'allakum tuflihun. Ya, kalau kalian sudah berjuang menjauhi itu semua, Allah janjikan kemenangan. Lawan kata menang apa? Kalah. Nah ini herannya ada orang yang melanggar judi, larangan judi dengan berharap untung. Bagaimana mau untung? Allah sendiri bilang rugi. Oh, ya. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan. Sehingga bahayanya adalah bahaya untuk individu, gangguan mental. Sama dengan yang saya cerita tadi, kecanduan. Dinasehati, dipukul berkali-kali. Ini orang yang saya cerita tadi yang istrinya sudah minta cerai. Dipukul berkali-kali, dinasehati biar mau caci maki. Senyum-senyum dia. Mau dicaci maki, senyum-senyum. Ya. Senyum-senyum. Memang sudah tidak ada pengaruh sama sekali.
dan sampai sekarang tidak taubat-taubat. Jadi kecanduan itu satu yang untuk jiwa. Yang kedua untuk sosial. Nanti berdampak kepada yang lain. Jadi komunitas judi. Yang berikutnya materi, ya. Materi, makanya di antara maqasidus syariah, tujuan Allah menurunkan syariat ini adalah hifzul mal, untuk menjaga harta. Jangan sampai hilang begitu saja, hilang sia-sia. Nah, supaya tidak hilang begitu, tidak hilang sia-sia begitu saja, Allah haramkan yang namanya judi. Karena judi ini mengandung ketidakpastian. Masya Allah. Taib. Tapi kita sudah berada di penghujung acara, Taib. mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa dulu. Baik, mudah-mudahan insya Allah ya kita semua terhindar dari judi, Amin. anak cucu kita semuanya dihindarkan dari judi, dan kita Allah berikan rezeki yang halal, thayyiban, ya, halalan, thayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Abi. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja terkait bahaya judi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Irsyad Kabupaten Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Qomar Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentera hati, alhamdulillah damai di hati.